Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mufid MPDI. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Negeri 46 Kota Prabu Mulih. Hari ini saya bersama Bapak Dedi Ardiansah, SPD MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Prabu Mulih. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik Pak Mufid. Ya, sehat semua ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Dedi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas saya calon guru penggerak pada modul 3.1. Mungkin kita langsung bisa langsung dimulai Pak Dedi ya? Bisa. Baik. Pak Dedi, bagaimana Pak Dedi sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Pak Mufid. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Mufid tadi. Bagaimana saya mengidentifikasikan. Terkadang Pak Mufid, kasus-kasus dilema etika ini kan muncul, kita ketahui terkadang setelah menjadi viral ataupun sudah muncul kasusnya baru kita terdeteksi. Tapi dalam hal ini beberapa kasus ya seperti itu. Tetapi dalam kasus-kasus di SMK Negeri 1 Prabu Mulih khususnya, kami mengidentifikasi ini dari peraturan sekolah kami. Apakah dilihat dari peraturan sekolah, apakah dari siswa itu pernah melanggar seperti itu, melanggar aturan sekolah. Seperti hal kecil yang menjadi antisipasi kami, yaitu pada saat siswa masuk ke sekolah, ke gerbang sekolah, kami selalu membudayakan, yaitu bersalaman dengan guru di situ. Nah, dan pada saat jam masuk kelas, kami tutup gerbangnya dan kami deteksi siswa-siswa mana yang terlambat kami catat, dan jika beberapa hari mereka tetap terlambat, nah inilah saatnya kita mengidentifikasi apakah ada pelanggaran di sana. Dan biasanya Pak Mufid, dalam beberapa kasus dilema etika ini, terkadang kita terkecoh karena anak-anak tidak tepat waktu, tidak disiplin. Terkadang kita menganggap anak tersebut anak yang tidak rajin seperti itu. Dan ternyata setelah kami dalami masalah seperti ini, telusuri dan identifikasi sampai ke home visit, biasanya home visit ke rumah ya, mendatangi rumahnya, dan ternyata anak tersebut mempunyai alasan tersendiri Pak Mufid. Nah, alasannya mereka kadang terhadir itu tidak pernah tepat waktu. Di situ ternyata anak tersebut membantu orang tuanya. Orang tuanya di pasar berjualan sarapan pagi. Nah, anak tersebut mengantar dulu orang tuanya seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan anak tersebut pada saat ke sekolah terlambat. Hal inilah yang terkadang menjadi dilema bagi kita, mau menegakkan aturan atau dengan rasa kasihan tadi dengan anak tersebut. Baik, terima kasih Pak Dedi atas jawabannya. Kemudian bagaimana Pak Dedi selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi ada dua kasus yang dimana kedua-dua tersebut sama-sama benar. Ini dilema, ini susah, tapi harus diputuskan. Bagaimana? Ya, namanya dilema, tetapi kita harus mengambil keputusan dengan bijak dan adil di sini. Nah, hal yang terutama yang kami lakukan biasanya mengadakan kerjasama dengan tim kami, menanyakan atau mengidentifikasi dulu masalahnya, apa masalah yang dihadapi, sehingga dalam mengambil keputusan itu ya kita dapat berlaku bijaksana dan adil. Dalam hal ini yang terpenting yaitu kita lihat dulu dari sisi masalahnya. Kalau kita sudah tahu masalahnya bagaimana, dampaknya seperti apa jika kita mengambil keputusan, dan kita pertimbangkan. Yang penting dalam mengambil keputusan itu tidak ada berat sebelah ataupun di sini kita harus transparan kira-kira. Adil ya. Dan boleh melaksanakan sini. Baik, untuk berikutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ada dilakukan selama ini dalam mengatasi dilema etika tersebut? Yang bersama dengan yang nomor 2 tadi, itu langkah-langkah yang prosedur yang mungkin kami ambil di situ.
Yang pertama tentunya suatu masalah kita harus kenali dulu masalah ini, yaitu dengan mengidentifikasi masalahnya, Pak. Dengan kita mengumpul sebanyak mungkin informasi ya, baik dari dua sisi ya, mungkin ada kalaupun misalkan dari siswa ya, kita harus kumpulkan, kita panggil siswanya, panggil orang tuanya, dan kita panggil wali kelasnya, kita akan membahas ini bersama-sama. Misalkan ada dua sisi, misalnya guru dengan guru ini, dilema guru dengan guru. Nah, kita harus panggil gurunya dan kita minta keterangan, dan baru nanti kita pertimbangkan dalam hal ini dampak jika kita mengambil sebuah keputusan A, dampaknya seperti apa, keputusan B juga seperti apa dampaknya. Nah, ini kita harus pertimbangkan bersama tim yang saya sebutkan tadi. Nah, tim itu merupakan, kalau kami di sini ya, kami di SMK Negeri 1 Bramongoli, saya mengusahakan tim itu di wakil kepala sekolah, terutama itu ada 4 orang, terus ditambah kaprok itu 8 orang. Nah, kaprok ini fungsinya di SMK itu adalah kepala sekolah kecil di program keahliannya. Jadi kami mengkoordinir karena siswa kami banyak, jadi kami percayakan untuk ke kaprok-kaprok. Nah, di sana di tim ini kami bisa mengambil keputusan, sehingga dari sisi yang pertimbangan tadi, yang dampak tadi, kami diskusikan dari tim ini. Nah, setelah pengambilan keputusan biasanya kita ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah mengeksekusi keputusan tersebut, seperti itu, Pak. Ya, baik. Ini lebih bagus dan lebih istilahnya tidak bisa dikerjakan sendiri. Iya, harus ada tim ya. Iya, benar. Nah, baik, untuk berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif itu saya melibatkan yang terlibat dalam kasus tersebut ya. Pertama, terus saya melibatkan orang lain yang mungkin lebih lebih adil lah ya, lebih dalam memandang satu sudut itu tidak berpihak kepada orang lain ya. Terus yang penting ya transparan tadi, dan saya berpatokan dengan aturan. Jikapun nanti misalkan aturan sekolah kan dilanggar, tetapi untuk aturan hukum yang paling utama. Kalau aturan hukum tidak dilanggar, saya akan bisa membuat kebijakan mungkin untuk dari dua dilema tadi kan, misalnya dilema keadilan dengan kasihan seperti itu. Saya akan cenderung ke kasihan tadi, Pak. Nah, di sini kan berarti karena saya maaf itu tidak melanggar hukum, tetapi bisa membantu misalkan siswa yang dalam keadaan yang sering kurang disiplin tadi ya, dalam keadaan seperti itu, ternyata kita akan dilema. Pada saat dulu ya pernah terjadi di kami ya, ada siswa itu Pak sering terlambat, Pak. Gitu. Sering terlambat ini karena rumahnya tuh jauh, Pak. Kira-kira dari sini hampir 5 kilo, Pak. Jauh. 5 kilo ya. Nah, di dalam satu sisi kami lihat di situ sering terlambat. Anaknya pintar, Pak. Pintar, ranking 1, sering ranking 1, pernah juara umum juga. Nah, ini dilihat dari makanya kami katakan bahwa kita harus mencari informasi dulu. Kami cari informasi, ternyata anak tersebut tidak tinggal dengan orang tuanya, tinggal dengan neneknya yang serba kekurangan, terus tidak memiliki kendaraan. Apa yang kami ambil, dan ternyata alhamdulillah setelah kami analisis dan kami buatkan masalahnya apa, dan kami cari solusi di situ. Dan kami membelikan sepeda anak tersebut di situ ya. Nah, itu yang terjadi pada sekolah kami, Pak. Jadi solusinya langsung nyata, iya. Bukan hanya sekedar teori-teori, tapi langsung dikasih. Baik, tentunya dalam hal penanganan kasus dilema etika, ya Pak Dedi, pasti ada tantangan. Kira-kira tantangan apa yang merintangi Bapak dalam hal pengambilan keputusan? Betul sekali, Pak Mupit. Dalam hal ini yang tantangan pasti yang utama itu pasti yang bermasalah dulu, Pak Mupit. Misalkan yang bermasalah itu biasanya mereka menganggap kita tidak adil dalam mengambil keputusan di situ. Nah, ini tantangan utama. Nah, ini kan bisa meluas, Pak Mupit. Kadang tekanan dari luar, kadang mereka yang di dalam ini melibatkan pihak luar sekolah. Nah, ini yang lebih akan membuat kita rumit ya. Bisa saja kita jadi viral dan lain-lain. Ini merupakan tantangan. Tetapi intinya Pak Mupit tetap berpegang teguh pada aturan dan transparan dan berkeadilan, saya kira. Nah, disitulah yang terpenting yaitu komunikasi. Saya yakin dengan komunikasi yang baik,
dengan penyampaian yang baik, Ya, tantangan itu akan terlewati ya, dan menghasilkan benar-benar. kebijakan-kebijakan yang baik juga untuk sesama Mm-mm. kita di sekolah, Pak. Baik. Untuk berikutnya, apakah Anda, Pak Dedi, memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika? Misalnya, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwalkan dulu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, Dalam kasus-kasus tertentu, Pak, mungkin terkadang kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan masalah-masalah yang tidak rumit, biasanya langsung kita dapat hmm, selesaikan. ya, Tetapi ada beberapa masalah yang mungkin perlu penanganan khusus, kita harus menjadwalkan dulu, Pak, mungkin. ya, Eh, Misalkan ada kasus yang agak berat yang melibatkan mungkin dengan orang tua ya, ataupun dengan pihak luar. Nah, ini kan mengaitkan kita harus bertemu dulu, ini jadi ada penjadwalan. ya Tetapi benar. selama ini kebanyakan kasus itu langsung kami tindak, Pak. Tindak langsung Mm-mm. dalam artian kami cari solusi di sini, Pak. Cari solusi, cari apa namanya dengan secepat mungkin sehingga tidak bertele-tele. Takutnya kalau kita tunda lagi akan meluas dengan menimbulkan masalah-masalah Ya, baru, Pak. betul. Baik, terima kasih. Berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika etika? Tentunya saya memerlukan kerjasama juga, Pak. Itu Mhm, pasti, Pak. Saya iya, memerlukan orang lain dalam hal-hal untuk menganalisis ataupun untuk mencari solusi masalah. Bukan saya tidak bisa memutuskan, Pak. mhm, Tetapi kita harus mencari relatif apa namanya relasi, apa namanya solusi ya, alternatif alternatif ya. solusi yang banyak sehingga dalam pengambilan keputusan itu benar-benar bisa diterima oleh semua pihak. Nah, Mhm, kalau terkait memerlukan ya, saya penting memerlukan karena saya punya tim di sini, timnya termasuk juga guru BK, wali mhm, kelas dan wakil dan kapok itu merupakan tim kami dalam menyelesaikan kasus-kasus. Dalam artian mereka membantu mempertimbangkan juga, Pak. Misalkan saya ada solusi ini, apakah dampaknya untuk guru ini atau untuk siswa ini. Yang penting dalam satu apa namanya keputusan kami itu akan berpihak kepada murid itu saja. iya, Ya, tetapi kalau ditanya memerlukan ya saya memerlukan pasti ya. dalam artian Mhm, tetapi untuk memutuskan tetap saya, Pak. ya. Terakhir, ini tadi dari semua hal yang telah Pak Dedi sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Dedi selaku kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan dilema etika? Nah, dalam Ya, pengambilan dilema etika ini yang terpenting, Pak, ya, dari pengalaman kami, yang terpenting kita memberi solusi itu memang benar-benar atau memberikan kebijakan itu memang harus menyentuh semua pihak. Dalam artian kita tetap bertegang teguh dengan aturan, tetapi di sisi lain juga kita harus mempertimbangkan rasa manusiawi kita sehingga dalam pengambilan keputusan itu akan tepat, Pak. Nah, hmm, yang kedua, yang terpenting kita komunikasi dan transparan dalam pengambilan keputusan itu, Pak. Kita perlu diskusi dengan teman-teman yang lain sehingga nantinya diharapkan tidak ada dilema lagi, Pak. Dalam pengurusan nanti muncul dilema lagi seperti itu. Nah, ini ya. kan tidak selesai-selesai, Pak. Jadi Iya, memunculkan masalah satu, memunculkan masalah masalah lain. berikutnya. Ya. Gitu, Pak. Kira-kira. Baik, Pak Dedi, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu kepada saya untuk istilahnya ada beberapa pertanyaan tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Dedi selalu semangat mengemban amanah kepala sekolah SMK 1. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Mohon maaf kalau ada kurang pas. Ya, saya kira itu saja. Mari kita tutup kegiatan diskusi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Ya, semoga sukses, Pak. ya, amin sama-sama. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Prabumuli, Bapak Dedi Ariansa. Terima kasih setelah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya kabar? Sehat, alhamdulillah. Pak Mufid sehat? Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Terima kasih Bu doanya. Sebabnya Ya. alhamdulillah kami sehat walafiat. Mm-mm. Jadi begini Bu, kami ini ada tugas dari tugas guru penerang. Ya. Hari ini saya diminta untuk mewawancari ibu kepala sekolah di negeri Papua. Mohon izin waktunya sebentar Bu ya. Boleh.
Jadi untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembunuhan moral? Bicara tentang dilema etika dan bujukan moral, ini posisinya karena pertanyaannya ke kepala sekolah, otomatis ini dilema untuk guru ya, lebih ke tenaga pendidik. Identifikasi awal mungkin pendalaman masalah, kita telaah ya, kita telaah observasi jatuhnya, lebih ke pendalaman masalah atau dilema apa yang dihadapi gitu ya, untuk individu tertentu, lebih ke individu tertentu. Setelah kita pendalaman individu tertentu, kita terdapat dilema etika dalam lingkungan sekolah, lingkungan tugas mereka. Itu lebih ke pendalaman masalahnya. Ya, jadi didalami dulu apa sih kasus masalah yang ya, pendalaman masalah ya. Baik, itu selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini ini pilihan sulit ya, antara dua pilihan. Tapi harus memutuskan. harus ada endingnya ya Pak ya. Bagaimana cara pengambilan keputusan? Yang pertama, kita tetap kembali lagi ke pendalaman. Karena dua-duanya pasti merasa benar. Tidak ada yang mau disalahkan. Nah, tapi kita harus tetap ada perbandingan. Jadi kita panggil, kita observasi, kita telaah lebih dalam lagi, kita cari bukti-bukti yang konkret, yang realnya, bagaimana sih sebenarnya kejadiannya, bagaimana prosesnya, bagaimana misalnya dilema etikanya itu kalau ke tenaga pendidik itu lebih ke, kita ambil contoh apa ya Pak ya, tentang guru mapel biasanya ya, guru mapel dengan guru kelas. Guru mapel dengan guru kelas, seringkali itu guru mapel misalnya masuknya telat, itu kan sudah termasuk dari dilema etika ya, salah satu. Guru mapel tadi telat masuk, bukan ini ya Pak, maksudnya guru mapel. Nah, kita ambil contoh. Guru mapel tadi telat masuk, dia ada alasan tersendiri. Sedangkan guru kelas tadi, guru kelas itu tetap mempedomani prinsipnya tadi. Kalau jam guru mapel itu jam sekian dia harus masuk. Nah, itu sudah dilema etika. Ada pembenaran masing-masing, ya, ada pembenaran masing-masing. Kita harus lebih tidak ada pihak siapa-siapa, kita cari realnya, bukti-buktinya. Siapa sih yang harus kita ambil keputusan tegasnya ke arah mana? Nah, itu lebih ke situ. Yang pertama kita telaah lagi, observasi lagi pendalaman. Yang kedua mungkin kita cari bukti-bukti konkretnya dulu, yang real, yang benar-benar real, tidak memihak ke siapa-siapa, tidak ada karena ini saya lebih cenderung ke sini, tidak. Kita cari yang real. Setelah kita mendapatkan bukti konkret tadi, kita bisa melakukan perbandingan. Bukan perbandingan mencari benar salah, mencari yang benar-benar kita bisa ambil keputusan, yang tidak solusi, yang tidak istilahnya, yang tidak yang tidak merugikan kedua belah pihak tadi, ya, tidak merugikan kedua belah pihak, kita ambil solusi. Yang terakhir yaitu kita yang membuat keputusan akhir. Kemudian terus kemudian kira-kira Bu, dalam menghadapi kasus yang sama-sama dilema kita memutuskan, kira-kira tantangan pada kasus dilema itu yang selama ini Ibu rasakan apa saja tantangannya? Nah, itu tantangannya lebih ke pribadi ya. Ya, berat mengambil keputusan, itu tantangannya. Berat mengambil keputusan karena rasa ketidakenakan tadi. Kita mengambil keputusan untuk si A, kita tidak enak dengan si B.
kembalinya itu akhirnya dilema kepala sekolah. Iya, harus memutuskan. Iya, harus memutuskan, tapi mau tidak mau tetap harus ada keputusan. Iya, harus akomodir. Iya. Gitu kan? Baik, untuk berikutnya Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau bisa langsung diselesaikan, langsung diselesaikan. Bukan langsung diselesai di tempat kejadian, bukan ya. Pokoknya kalau bisa secepatnya diselesaikan, kita selesaikan di hari itu juga. Dan kejadian hari itu kita selesaikan juga hari itu. Karena makin cepat selesai itu makin lebih baik. Tidak berlarut-larut, akibatnya menimbulkan kesenjangan antara dua sahabat tadi. A dan B pasti ada itu. Kalau kita buat jadwal, kita observasi dulu hari ini, kita ini pengambilan keputusan hari ini akan semakin larut dan kemungkinan akan semakin banyak pihak yang terlibat karena mencari kongsi masing-masing. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam sepertinya ada, itu harus ada. Karena bagaimanapun biarpun itu hak kepala sekolah, hak terakhirnya kepala sekolah, tapi kita tetap mendengarkan dari pihak-pihak lain yang mendukung, tapi bukan yang mendukung kedua belah pihak, tapi yang memang benar-benar yang netral. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil? Yang paling penting karena ini jatuhnya bukan dilema etika, memang dilema etika, tapi lebih ke dilema kepala sekolah mengambil keputusan. Jadi pelajaran yang paling penting itu kepala sekolah tetap harus bijaksana, tetap harus adil dalam mengambil keputusan akhir dan harus tegas, itu saja. Bijaksana, bijaksini, dan tegas yang penting. Baik, itu saja Bu wawancara hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya, meluangkan waktu, mudah-mudahan selalu sehat. Ya, Pak Mufid juga semoga sukses ya, lancar. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Pemenang Kota Prabu Muli, Ibu Epi Riani SPDI MPD, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Prabu Muli, Bapak Dedi Ardiansa SPD MSI, dapat disimpulkan bahwasanya kedua kepala sekolah tersebut sudah menerapkan 4 paradigma dilema etika. Dari 4 dilema etika tersebut, rata-rata ini berlaku pada paradigma kebenaran lawan kesetiaan dan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dan ini sering terjadi di kepala sekolah sebagaimana di SD Negeri 46 Kota Prabu Muli. Terkadang kepala sekolah ketika akan memutuskan harus mengakomodir teman-teman guru, dan ini sudah bagus dilaksanakan oleh kepala sekolah SD Negeri 46 Kota Prabu Muli. Jadi segala yang diputuskan ini harus mengakomodir semua guru, karena semua guru ini memiliki kesibukan dan kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi sepanjang ini sesuai dengan aturan sekolah, ya, Ibu kepala sekolah berusaha mengakomodir semua keperluan guru, sehingga pada saatnya kemudian kepala sekolah bisa memutuskan sehingga semua program dapat berjalan dengan baik. Kemudian di SMK Negeri 1 Kota Prabu Muli ini saya lihat permasalahannya lebih kompleks, karena dari sisi siswa lebih banyak, sekitar 800 siswa, kemudian memiliki jurusan yang banyak. Berbeda dengan SD, hanya 6 kelas, muridnya hanya sekitar 350 siswa. Permasalahan di SMK Negeri 1 lebih kompleks, tapi ada yang menarik. Di SMK Negeri 1 Kota Prabu Muli ini, kepala sekolah menyerahkan, bukan menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan dan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan kepala jurusan dan guru BK. Seandainya di guru BK dan di jurusan masing-masing belum selesai, kepala sekolah turun tangan. Artinya proses penyelesaian permasalahan ya ini bisa berjalan dengan baik.
Kemudian saya menambahkan, ketika kita sebagai seorang pimpinan menyelesaikan permasalahan, paling tidak kita harus menerapkan 3 prinsip. Yang pertama, pintar jangan menggurui. Nah, ini penting karena barangkali di pimpinan ada kepala sekolah yang lebih muda, sementara gurunya ada yang lebih senior. Maka tunjukkan bahwasanya kita barangkali lebih banyak pengalaman dan secara pengetahuan dan wawasan, tetapi kita jangan sampai seperti menggurui teman-teman kita. Bagaimanapun juga mereka harus dihormati, tentu dengan menghadapkan adab dan sopan santun. Kemudian yang kedua, tajam jangan melukai. Barangkali apa yang kita sampaikan tidak enak, tetapi harus kita sampaikan dan harus kita putuskan. Tentunya sekali lagi dengan adab dan sopan santun. Baru kita putuskan. Kemudian yang ketiga adalah cepat jangan mendahului. Barangkali guru kita di sekolah kita ada yang lebih senior, lebih sepuh, dan lebih banyak makan garam. Tetapi kita memastikan langkah kita cepat jangan mendahului mereka. Kita harus mengkomunikasikan dengan baik sehingga segala permasalahan yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Ini 3 prinsip yang saya tambahkan: pintar jangan menggurui, cepat jangan mendahului, tajam jangan melukai. Demikian yang dapat kami sampaikan analisis ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.